Sobat Bintang, tahukah kalian, kebutuhan listrik di Indonesia disediakan oleh Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Nah, bagaimana PLN dapat menghasilkan listrik? Sebagian besar listrik yang dihasilkan oleh PLN dihasilkan dari generator pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Di seluruh dunia pun, listrik ini dihasilkan dari generator. Namun, ada beberapa penggerak turbin selain air, di antaranya di Belanda, menggunakan kincir angin untuk menggerakkan turbin. Selain itu, penggerak turbin pada generator dapat memanfaatkan panas bumi, uap, nuklir, dan lain-lain. Lalu, bagaimana ya cara kerja generator ini dapat menghasilkan listrik? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Bintang? Insya Allah sehat selalu ya. Kembali lagi bersama Kak Hilal. Pada video ini kita akan memasuki bahasan bab induksi elektromagnetik. Pada pembahasan bab sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana magnet dapat dihasilkan oleh arus listrik. Ketika Hans Christian Ørsted tahun 1820 melakukan percobaan jarum kompas yang menyimpang dari posisi semula ketika didekatkan dengan kabel yang dialiri arus listrik. Hal ini membuktikan bahwa arus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Lalu, apakah dapat terjadi sebaliknya? Apakah listrik dapat dihasilkan oleh medan magnet? Hal ini membuat ilmuwan asal Inggris bernama Michael Faraday pada tahun 1831 melakukan percobaan untuk membuktikan dan mencari jawaban dari pertanyaan tersebut. Percobaan Michael Faraday dilakukan dengan cara menghubungkan suatu kumparan atau lilitan dengan galvanometer sebagai alat yang bisa mendeteksi arus listrik dan arah alirannya. Kemudian, Faraday menggerakkan sebuah magnet keluar masuk kumparan. Pergerakan jarum pada galvanometer terlihat hanya ketika magnet digerakkan. Sedangkan, ketika magnet diam di dalam kumparan, jarum pada galvanometer menunjuk ke angka 0. Hasilnya, Faraday merumuskan bahwa perubahan banyaknya garis-garis medan magnet, delta P, menyebabkan adanya gaya gerak listrik atau GGL, disimbolkan epsilon, yaitu gaya yang menyebabkan elektron pada kawat penghantar dapat bergerak dan menghasilkan arus listrik. Kemudian, arus listrik dapat dilihat dari gerakan jarum pada galvanometer yang dihasilkan gaya gerak listrik atau GGL besarnya dipengaruhi oleh banyaknya lilitan pada kumparan, besarnya perubahan medan magnet, luas penampang kumparan, dan sudut antara garis medan magnet terhadap area penampang kumparan. Dari hasil percobaannya, Faraday merumuskan persamaan gaya gerak listrik atau GGL yang disebut dengan hukum Faraday. Dapat dituliskan epsilon sama dengan min N delta flux per delta T, atau epsilon sama dengan min N d flux per dt. Dengan epsilon merupakan gaya gerak listrik dalam satuan volt, N merupakan jumlah lilitan, dan P merupakan flux magnetik yang satuannya Weber. Delta flux per delta T merupakan perubahan flux magnet pada selang waktu tertentu, atau delta T, sedangkan d flux per dt merupakan turunan pertama dari persamaan flux magnet. Selanjutnya, flux magnetik sendiri dapat ditulis dengan persamaan flux sama dengan B dikali A cos theta. Dengan P merupakan flux magnet yang satuannya Weber, kemudian B merupakan medan magnet yang satuannya Tesla, dan A adalah luas penampang yang satuannya meter persegi. Cos theta adalah kosinus sudut antara garis medan magnet terhadap garis normal. Nah, Sobat Bintang, generator pada pembangkit listrik, misalnya pada PLTA, dihasilkan oleh gerakan yang disebabkan aliran air.
Generator terdiri atas magnet yang berbeda kutub pada dua sisi berbeda, yang disebut stator, serta kumparan yang berputar di sekitar magnet yang disebut rotor. Nantinya akan terjadi perubahan fluks magnetik dan akan menghasilkan tegangan atau GGL induksi. GGL induksi yang dihasilkan generator didapat dengan substitusi persamaan fluks magnetik dengan persamaan GGL hukum Faraday, di mana fluks nilainya BA cos theta dengan theta adalah omega dikali T, dan epsilon sama dengan min N d flux per dt. Maka didapatkan persamaan GGL induksi pada generator. Epsilon sama dengan NBA omega sin omega T. Dengan nilai GGL maksimum besarnya epsilon maksimum NBA omega. Dengan epsilon merupakan GGL induksi yang satuannya volt, N adalah jumlah lilitan yang satuannya volt, B merupakan medan magnet yang satuannya Tesla, A luas penampang dengan satuan meter persegi, dan omega adalah kecepatan sudut putaran yang satuannya radian per detik. Nah, kalian sudah paham kan? Dengan mempelajari induksi elektromagnetik, kita dapat memahami bagaimana menghasilkan listrik dari magnet. Seperti proses yang terjadi pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA milik PLN di Indonesia, atau pembangkit listrik tenaga yang lainnya. Oke Sobat Bintang, sekian dulu ya pembahasan kita tentang induksi elektromagnetik mengenai flux magnetik dan hukum Faraday. Jangan lupa tonton video selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.